Sekali lagi alhamdulillah. Puji syukur kita sambut panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita. Terutama kepada Ibu Dewi yang pada hari ini beliau akan melaksanakan aksi nyatanya dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membagi kita dari orang terakhir. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bagus, yang sangat baik, dan saya berharap kepada kita semua yang hadir di tempat ini bisa yang nantinya akan setelah berbagi kita mendengar, kalau perlu kita sedikit ada curhat-curhatan, sedikit curhat-curhatan di dalam melaksanakan tugas kita. Karena biar bagaimana isinya satu kepala tidak sama dengan dua kepala atau lebih. Tetapi intinya ketika kita saling berbagi, di sini kita sangat diharapkan bisa menerima, bisa menghargai, dan bisa menghormati. Kapan kita tidak bisa melaksanakan seperti itu, di situ muncul yang namanya kekurangan kita, yang tidak bisa dan tidak mampu untuk diajak untuk bekerja sama. Salah satunya adalah egois. Jadi mudah-mudahan kita tidak berada di sifat itu. Kalau kita sudah berada di sifat itu, kita tidak bisa laksanakan, kita tidak bisa berbagi, kita tidak bisa menerima, dan kita tidak bisa bekerja sama. Itu intinya. Karena biar bagaimana setiap kita manusia banyak memiliki kesalahan, banyak memiliki kekurangan. Kekurangan bisa kita tutup dengan cara berbagi. Kita mendengar, kita berbicara dalam kebaikan. Memang menjadi guru, katakanlah ya, pekerjaan guru itu sebenarnya berat. Tapi kalau kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, otomatis insya Allah menjadi ridho. Kemudian sekolah, kalau saya ibaratkan adalah sebuah bengkel di mana sekolah ini dititipkan anak-anak yang bermacam-macam karakter mereka bawa dari rumah. Nah, kita yang ada di sekolah berfungsi untuk menggali. Kalau ada yang salah, kasih benar. Kalau ada yang bengkok, kasih lurus. Tetapi sebelum kasih lurus, kasih bengkok, kita dulu yang lurus. Ya, kita dulu yang lurus. Seperti kegiatan dari Ibu ini adalah budaya positif. Jadi kita dulu membangun, kita bangun dulu budaya yang ada pada diri kita. Seperti itu. Jadi
untuk menjadi guru itu tidak gampang sebenarnya. Kalau kita semacam bengkel sekolah ini, guru itu montirnya apa? Tukang servis, mau baik mau tidak, itu anak, itu kendaraannya dibawa ke sekolah pasti, atau di bengkel, itu tergantung dari kita. Walaupun kita menyadari 1 kali 24 jam, kita menyadari 1 kali 24 jam anak itu sekitar 17 jam mereka berada di ruang orang tua. 7 jam, 5-7 jam itu berada di genggaman kita. Jadi kita ada andil juga di situ. Kita ada andil. Jadi oleh itu, lewat kesempatan ini saya juga berharap apa yang sudah dimiliki oleh Ibu Deli, saya berharap bisa dibagi kepada teman-teman. Saya juga selaku penanggung jawab, saya juga suka dengan mitra. Kemudian kepada teman-teman, ya, saya berharap diberikan kesempatan nanti untuk bertanya atau curhat-curhatan kita di dalam menghadapi siswa. Mari sama-sama, kalau ada yang buntu, usahakan yang buntu itu kita pecahkan sama-sama. Intinya adalah kolaborasi. Kalau kita berangkat dengan tulus, Pak, pasti insya Allah kita akan selamat seperti yang kita lakukan. Saya rasa itu saja dulu yang bisa sebagai pengantar saya, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Dewi pada hari ini tentang budaya penerapan pengalaman budaya positif di sekolah khusus SMPN Negeri 1 Bogor, saya nyatakan dimulai. Ya, kalau kita melakukan disiplin positif dengan kesadaran diri kita atau dari dalam diri kita, tentunya ancaman dan hukuman itu ancaman dan hukuman akan menjadi satu beban, ya, satu beban kepada kita selaku orang yang menerapkan disiplin tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah, ya, sebagai pendidik tujuan kita yang pertama yaitu berpusat pada murid, tentunya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian konsep inti budaya positif yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini saya akan memberikan contoh kebutuhan dasar manusia. Ya, bisa. Oke. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, contohnya tadi sudah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contohnya ada rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama,
kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Saya rasa cukup jelas ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan, di sini contoh seperti harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu untuk penguasaan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, ketika kita sebagai pendidik mau mengarahkan murid, tentunya kita dulu yang introspeksi. Mau mengarahkan ke hal yang bagaimana, mau negatif atau positif, seperti itu saya rasa. Kemudian kesenangan, bermain, ada contoh bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Ya, itu kebutuhan 5 dasar manusia. Kemudian masuk pada nilai inti pada budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sekalian, yang kita ketahui, motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu ekstrinsik dan intrinsik, dari dalam maupun dari luar. Ya, kalau yang dari luar untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian yang dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini contoh lagi. Iya, motivasi perilaku manusia, naik ke atas. Ya, hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya kita melakukan hukuman kepada murid hanya karena anak, tolong ambilkan itu. Anak, kemari dulu, ada ibu ingin menyuruh kalian. Tes. Karena iya, karena waktu anak berjalan itu cukup lambat, kita sudah memberikan yang namanya hukuman. Hukumannya apa? Karena kamu sudah lambat datang itu, kamu silakan kerjakan seperti bersihkan ini, bersihkan itu. Yang seharusnya kita memberikan proses terlebih dahulu kepada murid. Oke. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik dan psikis. Ini yang perlu kita ketahui, hukuman fisik dan psikis itu kita akan perlahan akan kita hilangkan seperti itu. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi di sini ada contoh terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian di sini ada restitusi atau penyelesaian, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian kita masuk pada 5 posisi kontrol guru dari konsep inti budaya positif Bapak Ibu, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, dan keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Saya sebelum jujur saja Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari yang namanya posisi kontrol guru, saya berada pada penghukum. Apa-apa yang saya
apa yang saya ingin lakukan harus sempurna. kalau tidak dilaksanakan pasti sedikit-sedikit menghukum seperti itu. Oke, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang saya angkat yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Di sini penghukum berdiri di tiang bendera selama jam pelajaran pertama berakhir. Oke, begitu kalimat yang selalu saya sampaikan. Kemudian di contoh kalimat yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu, ya, dengan nada yang lembut tetapi menusuk kepada murid. Kemudian yang di sini contoh kasus yang ketiga itu teman. Ayo dong, begini kalimat yang saya sampaikan. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Kali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Kali ini jangan sampai mengulangi perbuatan seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi kontrol ketika saya menjadi teman terhadap murid. Ya, dirangkul akan tetapi tidak harus memberi kebebasan leluasa kepada murid tersebut. Oke, kemudian di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Minggu depan, ibu lihat kamu sudah lengkap atributnya. Jangan diulangi lagi kesalahan yang sama. Itu di posisi pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu di posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Dan yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekarang, mungkin saya belum cukup, akan tetapi saya mau belajar. Apapun yang saya ikuti dalam proses pendidikan guru penggerak akan saya ikuti dengan tekun walaupun ada keterbatasan dari saya sendiri. Saya akan melakukan pada proses posisi kontrol yang ke-5 yaitu manajer. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya dulu. Di sini ada pertanyaan yang saya buat. Bapak Ibu tolong menjawab. Apakah dan pertanyaan ini masuk pada posisi kontrol yang mana? Seperti itu. Oke, saya akan membacakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk di membuat rasa bersalah. Oke, kemudian lanjut. Ya, masuk di posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukan penghukum. Oke, lanjut. Ya, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu ya. Sukti teman. Iya, masuk teman. Dan yang keempat yaitu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masuk di manajer. Dan yang terakhir, ya di sini posisi kontrol apakah itu? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Masuk di pemantau. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan respon yang baik pada pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini nilai konsep ini dari nilai positif yang ke-6 yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, di sini saya jelaskan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang menggambarkan budaya positif yang diinginkan oleh guru dan murid, dibuat dan disepakati bersama.
Saya rasa cukup jelas. Mengapa demikian? Kita membuat keyakinan kelas bukan hanya kita guru saja atau bukan hanya murid itu sendiri, tetapi kita buat keyakinan itu bersama, kita kesepakati bersama. Ketika sudah disepakati, kita jalankan bersama. Itu yang namanya keyakinan kelas. Kemudian lagi, di sini sifat keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak. Abstraknya itu jelas apa yang ditulis atau dituangkan, kemudian kita implementasikan pada saat kita berada di kelas atau pada saat proses KBM proses KBM kita selama bersama dengan murid. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar lebih mudah diingat. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu kalau bikin keyakinan kelas. Ya, kalau terlalu banyak juga mungkin yang lainnya sudah dilupakan. Tetapi ini kan dibuat dalam bentuk tulisan, kemudian bisa di apa ya namanya, ditempel di ruangan kelas seperti yang saya lakukan pada saat membuat keyakinan kelas di kelas 9C. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya jelaskan sedikit peraturan kelas. Karena tadi mengapa bukan peraturan tetapi keyakinan. Di sini peraturan biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Biasanya kalau kita membuat peraturan Bapak Ibu sekalian, itu hanya kita sendiri, muridnya tidak dilibatkan. Jadi kita yang sudah berkeluar di sini, muridnya hanya bermain di sana karena mereka tidak tahu peraturan apa yang harus ditaati, bukan begitu? Iya. Biasanya kalau sebelumnya saya itu menerapkan peraturan kelas yang hanya saya sendiri membuat, tetapi murid saya tidak tahu akan hal itu karena saya sudah mengikuti program ya sedikit demi sedikit lah. Tidak perlu harus kalian banyak, karena saya butuh proses juga belajar. Saya menerapkan keyakinan kelas yang saya laksanakan sekarang. Baik, kemudian masuk di konsep inti budaya positif yang ke-7, segitiga restitusi. Ya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian di sini ada tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi ini mungkin sudah kita lakukan pada jauh sebelum saya pribadi jauh sudah saya lakukan sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Yang saya lakukan hanya di sini, validasi tindakan yang salah. Kita tidak ambil dulu menstabilkan identitas itu seperti apa. Harusnya kita menanyakan terlebih dahulu apa yang menjadi kendala bagi siswa itu tersendiri. Dan di sini untuk menanyakan keyakinan, misalnya kesepakatan apa yang sudah kalian langgar, seperti itu. Kesepakatan kelas. Ya, di sini menstabilkan identitas saya tuliskan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Ya, ini kalimat yang bisa kita sampaikan ketika kita menstabilkan identitas terhadap murid kita. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Contoh misalnya pertanyaan yang harus kita ajukan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Seperti itu. Kemudian padahal apa kamu dapat melakukan yang lebih buruk dari ininya. Dan yang selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Secara intrinsik yaitu termotivasi dari dalam. Apa keyakinan kelas yang dilanggar, kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama? Ini pertanyaan boleh kita ajukan atau boleh yang lain. Ini hanya apa yang saya sudah lewati, saya tuangkan di sini. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini sebenarnya video tapi karena PDF tidak bisa ditampilkan. Ya, langsung. Oke, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Ketika kita guru memiliki standar kepribadian, ya tidak perlulah baik sekali, tetapi baik sudah cukup. Profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mau menampilkan ya, video, mungkin bisa dilihat. Ini ya, penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan selama ini pada peserta didik. Kasih. Bisa. Oke. Ya, sedikit saya tampilkan video dari saya. Ini butuh apa ya? Tenaga ekstra Bapak Ibu. Maklum. Ini biasanya menyambut murid. Ini bukan saya lakukan setiap saat, tetapi hanya pada piket. Karena tidak mungkin bukan tidak mungkin. Cuma, iya, memiliki keterbatasan. Ini saya lakukan pada saat piket. Peduli lingkungan dan jaga kebersihan. Budaya 5S. Ya. Kemudian di sini tadi membuat keyakinan kelas. Di sini saya menyuruh murid menuliskan keyakinan kelas berdasarkan faktor apa yang mereka rasakan pada saat kelas harus diterapkan. Di sini saya menemukan apa ya?
yang memang super, itu yang tadi firman, utamakan adab sebelum ilmu. Ya, utamakan adab sebelum ilmu. Ya, itu yang timbul dari diri siswa. Kalau kita membuat keyakinan kelas, keyakinan yang harus mereka tuangkan tertulis atau berdasarkan apa yang keluar dari dalam diri mereka. Ya, mungkin hanya seperti itu video yang saya tampilkan. Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif di sekolah, tentunya saya butuh dukungan dari yang pertama Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru, dalam berkolaborasi. Ketika saya melakukan hal tersebut, ada seperti apa ya, bantuan seperti itu. Kemudian dalam proses disiplin positif, tentunya saya terlebih dahulu yang harus intervensi diri ketika terlalu banyak kekurangan. Saya butuh banyak kekurangan dan akan selalu belajar dan terus belajar dan terus berproses, tidak harus puas dengan apa yang diterapkan. Kemudian saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin bisa saling merefleksi 1-2 kata tentang pemaparan saya pada siang hari ini. Terima kasih. Atau mungkin ada. Iya, terima kasih. Penerapan budaya positif luar biasa. Dari tayangan yang sudah ditayangkan tadi, yang terjadi di sekolah kita, harapan saya kepada teman-teman semua, mari kita berbuat seperti itu. Setidaknya kita juga sudah mendukung apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipaparkan oleh teman kita. Insya Allah berikut-berikutnya kepada teman-teman yang lain yang bisa melaksanakan aksi nyata. Siapa tahu ada teori-teori atau cara-cara yang lain. Kalau saya lihat tadi ada menyambut anak ketika mau masuk di halaman sekolah. Mungkin berikutnya lagi ketika mau masuk diambil dulu, baru begitu masuk kita salaman lagi di situ untuk setiap rumah belajar. Mungkin akan berkembang seperti itu lagi. Insyaallah, siapa tahu. Ya, ini pertanyaan saya. Di sekolah kita ini terdiri dari bermacam-macam. Ya, bisa jadi terdiri dari bermacam-macam suku, atau yang bisa saya katakan itu adalah polikultur, bermacam-macam suku. Begitu juga dengan anak-anak kita, ya, bermacam-macam suku, polikultur. Nah, sekarang saya ambil contoh. Ketika terjadi di sekolah kita, ada satu guru, katakanlah guru itu berasal dari Manado atau
Kemudian di sekolah kita ada kasus yang muncul, tetapi siswa itu adalah suku Jawa. Nah, dari guru tersebut, mulai dari sapaan guru itu menunjukkan ada bahasa budaya menurut budaya Manado atau Ternate itu banyak. Contoh, mohon maaf saya mungkin sedikit agak atau mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bahasanya kebun binatang. Anjing, dari mana kau? Itu bahasa menurut orang Ternate, suku Ternate, tapi terjadi di luar, di SMP kita, katakanlah seperti itu. Menurut mereka itu baik, tapi secara tiba-tiba mereka menyampaikan seperti itu. Ketika berpapasan atau dia menyapa, guru tersebut menyapa siswa tersebut adalah siswa yang bersuku Jawa. Kaget siswa itu, masa saya bilang anjing? Padahal ini baik menurut suku Ternate. Nah sekarang dari kejadian seperti itu, posisinya tadi ada beberapa posisi tadi, kita berada di posisi mana? Kemudian penyelesaian masalahnya seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah, saya akan menjawab. Kalau pertama saya akan lakukan ini. Kita budaya Buol yang secara langsung harus mengikuti apa yang menjadi budaya kita, seperti itu. Kita menerapkan misalnya misalnya di sekolah kita memiliki aturan bahwa kita memiliki satu tujuan yang sama. Berarti aturan itu harus disepakati bersama. Begitu Pak. Jadi misalnya kalau yang dari suku lain melakukan hal tersebut, seyogyanya kita harus menegur bahwa itu tidak baik. Apalagi berkata sudah mengeluarkan yang namanya kebun binatang. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari teman lain, dipersilakan. Ya, setidaknya pemohon mungkin. Paluin, ya berbagi. Penyelesaian masalahnya itu seperti tadi kita panggil, atau kalau masalahnya dari guru, misalnya ini guru berbudaya Manado, kemudian dengan siswa yang berbudaya dari Jawa, maka
itulah gunanya yang ditempel-tempel tadi itu namanya. Karena itu koreksi untuk guru. Oh ini misalnya siswa sakit hati karena dibilang begitu. Jadi ada koreksinya dan kita bisa sharing, kita setarakan dulu pendapat kita. Oh ternyata itu bahasa, perbedaan bahasa ini biasanya akan jadi masalah memang begini. Tapi kita punya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi itulah yang menjadi dasar untuk mengambil aturan-aturan itu. Bahasa Indonesia bahasa yang baik dalam pergaulan. Meskipun kita berbeda budaya, tetapi kita disatukan. Perbedaan itu bukan menjadi perpecahan, tetapi menjadi sebuah persatuan. Mungkin itu diskomunikasi, tapi bisa diperbaiki. Tapi caranya adalah dengan itu persamaan persepsi dulu antara siswa dan guru, ataupun antara siswa dan siswa yang ada masalah kebudayaan, itu dipanggil mereka berdua. Kemudian solusinya adalah pada yang segitiga tadi itu. Menurut saya supaya tidak ada dari guru itu merasa bahwa dia yang paling benar karena dia adalah guru, tidak. Tapi tetap kita sharing juga dengan siswa. Karena mungkin ada perbedaan budaya, mungkin ada beberapa bahasa yang berbeda penafsiran. Mungkin dari pada saya. Ya, terima kasih Pak Alwin sudah bantu menjawab pertanyaan dari Pak Kemsi. Ya mungkin satu lagi pertanyaan yang bisa disampaikan. Ya. Slide yang pertama Ibu Vika yang Slide pertama. Ya, slide pertama. Lagi, ya. Oke, kesiapan. ya kesiapan belajar. Terima kasih, langsung saja. Di sini kesiapan belajar yang dilakukan Ibu Dewi mungkin membentuk suatu kelompok yang terbagi menjadi 3 bagian yang bisa sama-sama kita lihat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kesiapan belajar murid itu hanya yang dapat dilakukan hanya pembentukan kelompok, atau ada kesiapan-kesiapan lainnya atau hal-hal yang dilakukan oleh guru? Nah, yang kemudian yang berdasarkan apa yang dilakukan Ibu Dewi membentuk suatu kelompok murid yang terbagi menjadi 3, langkah apa selanjutnya setelah sudah mengetahui ada kelompok A yang cukup baik tapi kosakatanya sudah kaya, kemudian ada yang kosakatanya masih terbatas maupun yang belum bisa atau memiliki keterampilan dalam membuat struktur kalimat yang baik. Apa langkah selanjutnya dilakukan guru dan apa-apa saja yang bisa dilakukan guru dalam mempersiapkan belajar murid di kelas? Terima kasih. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu. Kesiapan belajar murid apakah hanya dengan membentuk kelompok yang terlebih dahulu? Saya rasa tidak. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu keamanan kelas dulu. Kesiapan belajar.
tetapi saya langsung ke membuat kelompok. Saya tidak menuangkan, tetapi itu sudah dilaksanakan. Yang pertama itu menyiapkan kelas terlebih dahulu. Kita juga sebagai guru sudah mempersiapkan diri berhadapan langsung dengan murid. Ya. Kemudian saya mencoba menjawab yang pertanyaan kedua, yaitu langkah apa yang saya lakukan setelah membuat kelompok. Kemarin yang saya lakukan yaitu, misalnya begini, di kelompok A, murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan memiliki kosakata yang cukup kaya, mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Di situ saya membuat memberikan teks dalam ada gambarnya. Ya, teks ada gambar. Saya suruh apa yang namanya narasi misalnya kan bentuknya storytelling begitu ya, suruh membaca kemudian menghafalkan. Itu yang sudah cukup kosakata karena ini dalam pembelajaran berbahasa Inggris. Kemudian yang pada kelompok B, struktur yang baik namun kosakatanya masih terdapat. Saya melakukan hal tersebut, tetapi masih sedikit-sedikit, tidak harus sepenuhnya seperti yang kelompok A. Misalnya silakan membaca dan menghafal, tetapi dalam porsi yang secukupnya seperti itu. Kemudian yang di kelompok C yaitu menulis dengan struktur yang baik dan kosakata memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang maksudnya kurang baik di situ dan kosakatanya pun terbatas. Di situ saya hanya menyuruh mengartikan apa isi narasi yang sudah saya sampaikan atau tampilkan kepada peserta didik. Selainnya pun juga boleh menggunakan, karena kita sudah canggih, boleh menggunakan Google Translate yang ada di HP seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan dari untuk melengkapi apa yang sudah saya jawab. Oh iya, tidak ada. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu pula penerapan budaya positif yang saya tampilkan. Sayangnya kita sebagai pendidik harus memiliki disiplin dulu. Contoh seperti ini ya, seperti yang saya alami pada saat piket. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang saya itu bangun di pukul 4 subuh dengan melakukan berbagai macam aktivitas. Kemudian saya langsung menuju ke sekolah karena piket adalah tanggung jawab yang harus saya laksanakan sepenuhnya pada siswa mulai dari jam 6.00 sampai pada saat murid dikembalikan ke ruang. Ya, disiplin itu yang saya lakukan terlebih dahulu. Disiplin diri pada rasa bertanggung jawab pada saat piket. Saya melaksanakan dengan berbagai aktivitas seperti menyuruh murid melakukan kebersihan di kelas maupun di luar. Saya rasa seperti itu. Oh iya.
kasih. Tadi ingatkan saya azan. Terima kasih Pak. Bu. Kita juga harus menghargai. Baik Bapak Ibu, ini mungkin menjadi bahan untuk kita semua, termasuk saya juga pribadi, Bapak dan Ibu semua. Di sekolah ini ada 2 calon guru penggerak. Otomatis suka tidak suka, mau tidak mau, kita yang belum ke sana akan ke sana. Jadi yang sudah ke sana, yang menjadi calon guru penggerak, lewat kesempatan ini saya hanya ingin tahu, mohon maaf untuk yang sifatnya pribadi tidak usah diungkap. Waktu kita ini 1 hari 1 kali 24 jam. 1 hari 1 kali 24 jam. Saya mohon lewat kesempatan ini, bagaimana caranya Ibu membagi waktu sehingga Ibu bisa lolos, supaya ini menjadi bahan untuk guru-guru yang lainnya bisa untuk ikut. Karena saya tahu ya, pada sekali kegiatan yang tadi sudah disentil bangun jam 4 dan seterusnya, saya tahu bahwa jumlah jam tidur yang sehat untuk umur kita adalah 10 jam. Jadi 14 jam dikurangi 10 tinggal 14. Dikurangi 7 atau 5 sampai 7 ya, jam di sekolah, berarti ada kurang lebih 9 jam. Dari 9 itu bagaimana caranya Ibu bisa membagi waktu ya, bisa membagi waktu yang pada akhirnya Ibu bisa lolos. Ada 9 jam ya, saya kira itu saja menjadi bahan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Saya akan menjawab pembagian waktu